Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh mengenai himpunan. Untuk kali ini yang akan kita pelajari yaitu konsep himpunan dan penyajian himpunan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.2 menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada dua himpunan menggunakan masalah kontekstual. 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi biner pada dua himpunan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami konsep himpunan dan dapat menyajikan himpunan. Memahami konsep himpunan, perhatikan. Ini ada 4 kumpulan ya. Manakah yang termasuk himpunan, mana yang bukan? Kumpulan hewan berkaki 4, kumpulan wanita cantik, kumpulan makanan lezat, kumpulan kendaraan roda 2. Nah, yang pertama berkaki 4 itu himpunan, wanita cantik bukan himpunan, makanan lezat bukan himpunan, kumpulan kendaraan roda 2 himpunan. Nah, apa ya bedanya himpunan dan bukan himpunan? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Contoh, kumpulan hewan berkaki 4. Nah, misal ada 9 hewan, terus kalian diminta untuk mana yang termasuk anggota dari kumpulan hewan berkaki 4. Maka jawabannya ada kuda, kambing, harimau, rusa, dan kucing. Ya. Kenapa ular tidak termasuk? Karena ular tidak memiliki kaki. Ayam kakinya 2. Terus elang kakinya 2. Ikan tidak memiliki kaki. Jadi ketika kita diminta untuk memberikan contoh dari suatu kumpulan, terus kita bisa memberikan contohnya dengan tepat, semua orang memberikan juga sama. Karena apa? Karena syaratnya jelas, batasannya jelas. Maka itu disebut himpunan. Sekarang, kalau yang bukan himpunan, apa sih bedanya? Misal ada kumpulan makanan lezat dan kumpulan wanita cantik. Kamu diminta untuk memberikan contoh yang termasuk makanan lezat di gambar tersebut. Maka dari 30 anak misal, itu jawabannya akan berbeda-beda. Bu, karena saya itu sukanya telur ya Bu, jadi kalau telur itu menurut saya makanan paling enak. Kalau saya ya Bu, yang termasuk makanan paling enak adalah sambal, karena saya suka sambal. Saya paling suka ayam Bu. Nah, kan setiap orang beda-beda. Menurut mereka definisi lezatnya seperti apa kan berbeda. Sama seperti kumpulan wanita cantik. Kumpulan wanita cantik bagi setiap orang pun berbeda-beda, di setiap negara pun beda-beda. Ya, jadi kalau misal dari misal di situ ada sekitar 30 orang. Mana yang termasuk wanita cantik, maka setiap orang nunjuknya beda-beda. Karena definisi cantik itu bagi setiap orang juga berbeda-beda. Gitu. Jadi, ketika kita diminta memberikan contoh dari himpunan di atas itu, jawaban setiap orang akan berbeda karena syaratnya itu tidak terukur dan tidak jelas. Beda kalau misalnya kumpulan makanan khas Banyumas. Nah, itu orang akan memberikan contoh anggotanya dengan mudah. Kalau enggak nanti misalnya kumpulan wanita yang tingginya 170, maka orang akan memberikan contohnya juga dengan jelas. Tapi kalau kata sifat misal lezat, cantik, indah, tebal, tipis itu susah. Karena itu kata sifat. Jadi itu bukan himpunan. Tapi misal kumpulan buku yang tebalnya 1 cm. Nah, itu termasuk himpunan karena kalau kita diminta mencari maka akan mudah karena batasannya adalah buku yang tebalnya 1 cm. Gitu. Nah, jadi himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang sudah didefinisikan dengan jelas. Jadi batasannya jelas, syaratnya jelas. Kalau kita diminta untuk mencari contohnya bisa
dan semua orang itu sama jawabannya gitu. Penyajian himpunan. Penyajian himpunan itu ada 3. Yang pertama enumerasi, yaitu menyebutkan anggota himpunannya. Yang kedua itu menuliskan sifat anggota himpunannya. Terus yang terakhir adalah notasi pembentuk himpunan. Menyebutkan anggota himpunan atau enumerasi. Contoh, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang ditulis dalam bentuk kurung kurawal ini ya. Kurung kurawal itu seperti itu. Contoh, misal ada H, anggotanya itu 2, 4, 6, 8. Manakala anggotanya sangat banyak atau tidak terhingga, kalian bisa gunakan titik 3 yang memiliki arti dan seterusnya. Contoh, misal ada himpunan bilangan genap. Kan bilangan genap sangat banyak tuh. Jadi kalian hanya menyebutkan saja contohnya 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya gitu. Dan seterusnya pakai titik 3 atau 3 titik ya. Yang kedua, menuliskan sifat anggota himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki. Contoh, tadi kan H2, 4, 6, 8. Kalau kita pakai sifat, H adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10, ya kan? Bilangan genap dan kurang dari 10, syaratnya jelas. Tuh. Terus, notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum. Contohnya kayak gini. Nah, ada himpunan H, masih H yang tadi, yang anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Kalau kita buat menjadi notasi pembentuk himpunan, itu menjadi kamu nulis H sama dengan kurung kurawal, di dalamnya itu X, garis yang tegak itu bacanya di mana ya? X di mana X sama dengan bilangan genap, X kurang dari 10. Jadi kan syaratnya ada 2. X itu harus bilangan genap dan X-nya itu kurang dari 10 gitu. Contoh. Nah, yang ada himpunan A, anggotanya itu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kira-kira ini bilangan apa? Ayo tebak. Nah, ini itu menyebutkan anggota himpunan ini dengan cara enumerasi. Jadi anggotanya berapa disebutkan, tapi tetap pakai kurung kurawal. Nah, betul, A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 15. Ini dengan cara menuliskan sifat anggota himpunannya. Ya, betul kan? Bilangan prima, syarat pertama, syarat kedua itu kurang dari 15. Nah, ini dengan cara notasi pembentuk himpunan. A sama dengan kurung kurawal X. Ingat, garis tegak bacanya apa? Di mana? X di mana? X adalah bilangan prima, X kurang dari 15. Gampang kan? Jadi ininya penyajian himpunan itu ada 3. Yang pertama, dengan menyebutkan anggota himpunannya, berarti di data himpunannya itu anggotanya siapa saja ditulis di dalam kurung kurawal. Yang kedua itu dengan menyebutkan sifatnya. Ya. Di mana sifat itu berarti kita menyebutkan syarat-syarat anggota himpunannya apa. Contoh di situ syaratnya ada 1 bilangan 5, yang kedua kurang dari 15. Yang ketiga itu dengan notasi pembentuk himpunan, ya. X di mana X bilangan prima, X kurang dari 15 gitu. Kesimpulannya, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang bisa diterangkan atau didefinisikan dengan jelas. Kemudian kesimpulan berikutnya yaitu menyajikan himpunan ada 3 cara, yaitu pertama dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Yang kedua dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Dan yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan.
Nah, anak-anak, untuk soal latihan, kalian bisa kerjakan soal latihan 2.2 halaman 121 pada buku paket kalian. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kalian pelajari dulu mengenai himpunan kosong dan himpunan semesta pada buku paket kalian. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.